Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you children? Today we learn about WH question simple future and let's check this out. Oke, mungkin kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah mempelajari tentang 5W1H dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan pelajari hal yang sama dalam bahasa Inggris. Jadi tadi Bu Rati bilang WH question itu adalah 5W1H kalau di pelajaran bahasa Indonesia. Apa aja W-nya dan H-nya? Nanti kita akan bahas, sudah terlihat juga di layar. Jadi WH question ini bentuk pertanyaan yang diawali dengan kata tanya sebagai berikut. Ada who, ada what, ada when, ada where, why, dan how. Nah, kalau dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang yes no question. Masih ingat ya bentuk yes no question? Yes no question diawali dengan dalam simple future ya. Contoh kalimatnya, will you go to your uncle's house misalnya. Jawabannya yes I will atau no I will not. Nah, itu kalau yes no question. Tapi dalam WH question pertanyaannya diawali dengan who, what, when, where, why, dan how, dan jawabannya berupa penjelasan sesuai apa W-nya. Kalau misalnya yang ditanyakan who itu artinya siapa, berarti jawabannya akan berupa subjek. Lalu kalau what, apa, bisa benda atau bisa juga misalkan binatang, tergantung nanti pertanyaannya. When artinya kapan, berarti jawabannya berupa keterangan waktu. Nah, karena simple future, maka keterangan waktunya adalah masa depan, seperti malam ini, nanti malam, nanti sore, atau besok, minggu depan, bulan depan, dan lain-lain. Lalu where, di mana atau kemana. Jawabannya berarti berupa tempat. Lalu why, kenapa, berarti jawabannya berupa penjelasan sebabnya apa. Dan yang terakhir how, bagaimana. Biasanya ditanyakan caranya. Nah, ini ada rumusnya, ada yang berupa tabel, ada juga berarti sudah ringkas di bagian bawahnya. Jadi untuk membuat WH question cukup meletakkan WH sebelum will. Jadi diawali dengan W atau H ya. Contohnya nanti akan berarti berikan, tapi kesimpulan dari tabel yang ada di gambar adalah yang di bawahnya diawali dengan W atau H, lalu diikuti will, diikuti subjek, lalu diikuti verb 1, dan terakhir komplementnya. Kita lihat contohnya. Bu Rati tuliskan ulang rumusnya di atas di bagian tengahnya. Contoh pertama untuk what diawali what, lalu diikuti will, lalu subjeknya you, lalu verb satunya do, komplementnya tomorrow. What will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Nah, jawabannya apa? Pertanyaannya kan what ya. What will you do? Berarti apa yang akan kamu lakukan besok? Jawabannya diulang lagi dari kalimat pertanyaannya. Subjeknya apa? I will. Kata kerjanya atau jawabannya visit my uncle tomorrow. Jadi inti dari jawaban di nomor 1, apa yang akan kamu lakukan besok adalah mengunjungi atau visit my uncle, mengunjungi pamanku. Tapi jawabnya harus tetap lengkap. Ada subjeknya, ada kata kerjanya tadi, atau jawaban dari what-nya yaitu visit, my uncle keterangan keterangan tempatnya, dan tomorrow keterangan waktunya. Lalu yang kedua, when diikuti will, lalu subjeknya she, verb satunya arrive, komplementnya from Yogyakarta. When will she arrive from Yogyakarta? Jawabannya diulangi lagi kalimatnya, she will arrive from Yogyakarta tonight. Jadi inti jawabannya adalah tonight, yaitu malam ini. Tapi itu tadi yang seperti nomor 1, jawabannya kalimatnya harus lengkap. Ada subjeknya, ada kata kerjanya, terus juga ada keterangan tempat dan waktunya. Lalu yang ketiga, where will
where will we go next week? Itu udah sesuai rumus ya, where lalu diikuti will, subjeknya we, verb satunya go, komplemennya next week. Kemana kita akan pergi minggu depan? Nah, jawabannya lengkap lagi, ada subjeknya diulangi, we will go to Tokyo next week. Nah, inti jawabannya kan adalah Tokyo, tapi jawabannya sekali lagi harus lengkap. Lalu yang keempat, why diikuti will, lalu subjeknya he, verb satunya stay, lalu komplemennya here for a week. Why will he stay here for a week? Lalu jawabannya lengkap juga, he will stay here because he has business. Sebenarnya inti jawabannya because he has business, karena yang ditanyakan kenapa, apa sebabnya. Sebabnya adalah karena dia sedang ada bisnis. Lalu yang kelima, ini agak berbeda untuk who. Kalau rumus kan, kalau dari rumusnya setelah WH atau WH itu diikuti will lalu subjek. Tapi karena yang ditanyakan adalah subjeknya, justru subjeknya yang ditanyakan, maka dalam pertanyaan subjeknya dihilangkan. Jadi dari will langsung ke verb 1. Who will cook the chicken? Siapa yang akan memasak ayam? Jawabannya baru si subjeknya itu siapa? Siapa yang akan masak ayam? Mother will cook the chicken. Lalu yang terakhir, how will you go to market? Bagaimana kamu akan pergi ke pasar? Jawabannya, I will go to market by my bicycle. Jadi aku akan pergi ke pasar menggunakan sepedaku. Gitu. Itu tadi contohnya untuk masing-masing pertanyaan menggunakan W dan H question, W dan H. Setelah menyimak video, silakan kalian catat rumusnya, juga contoh-contoh kalimatnya beserta jawabannya. Lalu kalian kerjakan latihan yang diberikan, yaitu berupa membuat kalimat WH question masing-masing satu seperti yang ada di layar beserta jawabannya yang lengkap. Sekian dari Bu Rati, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.